Saudara, polisi mengungkap motif pembunuhan 5 orang yang merupakan satu keluarga di Indramayu, Jawa Barat. Polisi bilang kedua tersangka dendam terkait rental mobil korban. Polisi merilis sejumlah barang bukti kasus pembunuhan 5 orang dalam satu keluarga di Indramayu, Jawa Barat. Polisi juga telah menetapkan 2 tersangka. Keduanya terbukti melakukan pembunuhan berencana. Polisi mengungkap motif pembunuhan karena tersangka dendam dengan salah satu korban terkait peminjaman atau rental mobil korban. Saudara tersangka ini R ini merasa kesal kepada korban ya saudara BA karena sebelumnya pada tanggal 25 itu yang bersangkutan berencana untuk sewa mobil milik saudara BA ini ya. Mobilnya berupa Avanza ya. Kemudian yang bersangkutan ini sudah memberikan uang sewa tadi kurang lebih 750.000 ya. 27 yang bersangkutan ini ke rumahnya untuk mengambil kendaraan tersebut, tetapi ternyata kendaraannya ini sedang mogok ya. Dan saudara BA ini diminta kembali uangnya untuk sewa tadi agar tidak jadi, tetapi ternyata BA ini mengatakan bahwa uangnya sudah terpakai ya. Jadi ada jeda waktu 1 hari tanggal 26 itu setelah transaksi uangnya ternyata terpakai untuk pembelian sembako, sehingga si BA ini juga minta waktu untuk mencari untuk uang pengganti daripada sewa rental ini, tapi saudara Ridin sudah terlalu kesal. Sebelumnya, 5 orang dalam satu keluarga ditemukan tewas di Indramayu, Jawa Barat. Kelimanya terkubur di pekarangan rumah di Kelurahan Pauman, Kecamatan Indramayu pada 1 September lalu. Kelima korban ditemukan warga dan kerabat yang curiga suasana rumah yang sepi. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya mobil milik korban, pakaian dan sprei korban, serta sejumlah uang tunai. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait pembunuhan 5 orang dalam satu keluarga di Indramayu, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Vida Alatas, dan juru kamera Abdul Rohim di Polda, Jawa Barat. Selamat pagi Vida, dari hasil pemeriksaan lebih lanjut, apakah ada motif lain selain masalah rental mobil yang Anda ketahui? Dan apakah ada dugaan keterlibatan pihak lain selain 2 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka? Kabid Humas Polda Jawa Barat berdasarkan scientific investigation, lalu juga penyelidikan mendalam terhadap keterangan tersangka dan juga keterangan dari olah tempat kejadian begitu ya Mario dan juga saudara. Untuk sementara ini memang motif dari pembunuhan berencana ini adalah terkait balas dendam yang dilakukan pelaku atau tersangka R kepada korban. Selain itu terkait apakah kemudian ada tersangka tambahan, polisi ini masih mendalami terkait hal ini. Tapi tadi kalau berdasarkan dari penyelidikan yang telah dilakukan oleh kepolisian dari Polda Jabar bersama dengan Polres Indramayu, untuk sementara pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka paling tidak ada 2 orang, yakni R yang berusia 35 tahun dan juga P yang berusia 29 tahun. Dan memang Mario dan juga saudara, duduk perkara dari kasus ini adalah terkait atau bermula dari uang senilai Rp750.000, di mana saat itu tersangka yang juga merupakan otak dari pelaku begitu ya, yang berinisial R, yang sebelumnya tersangka ini merupakan teman dari korban Budi yang menjadi teman satu kantor begitu ya Mario dan juga saudara, ini melakukan peminjaman mobil atau rental kepada korban. Dalam perjalanannya Mario dan juga saudara, mobil yang dirental ini mogok dan R keberatan dengan mogoknya mobil yang dirental, sehingga kemudian meminta Budi ini untuk kemudian melakukan penggantian uang atau pengembalian dana. Namun memang saat kemudian tersangka R ini meminta pengembalian dana terhadap korban, korban mengaku bahwa uangnya ini sudah dipakai untuk kebutuhan rumah tangga begitu Mario dan juga saudara, sehingga meminta waktu agar untuk melakukan pengembalian dana.
Dari situ, dari obrolan tersebut, Mario dan juga saudara R ini mengaku sakit hati lantaran dalam obrolan tersebut ini ada kata-kata yang kurang mengenakan begitu Mario, sehingga akhirnya R ini memutuskan untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban Budi. Dan tidak sendiri Mario dan juga saudara, R ini kemudian meminta bantuan dari tersangka kedua yakni P begitu ya, di mana tersangka kedua P ini dijanjikan uang senilai 100 juta rupiah. Dan akhirnya pada tanggal 29 Agustus, Mario dan juga saudara, R ini melakukan eksekusi begitu ya di rumah Budi. Saat itu R ini kemudian mengajak Budi untuk mengobrol terkait bisnis begitu ya. Dan disitulah eksekusi dilakukan dibantu oleh P. Sebetulnya saat itu tujuan utamanya adalah untuk melakukan eksekusi terhadap korban Budi begitu ya. Namun memang karena eksekusi ini dilakukan di rumahnya dan untuk menghilangkan jejak, sehingga keluarga dari Budi, 4 anggota keluarga lainnya, yakni mertua, istri, serta kedua anaknya, di mana anaknya ini yang satu berumur 7 tahun dan yang satu ini belum genap 1 tahun, tepatnya masih berusia 8 bulan, ini juga akhirnya dieksekusi, baik oleh R dan juga oleh P. Sebetulnya saat itu usai melakukan eksekusi, Mario, P dan R ini langsung meninggalkan rumah, tapi kemudian keesokan harinya, karena memang masih meninggalkan jejak, R dan P sempat kembali lagi ke rumah Budi untuk kemudian membersihkan sisa-sisa atau jejak-jejak pembunuhan begitu. Setelah itu R dan P ini juga bahkan sempat mengambil 2 buah mobil serta uang tunai senilai beberapa juta rupiah dan juga perhiasan begitu Mario dan juga saudara. Dan dari situlah kemudian R dan P ini mencoba untuk kabur dan akhirnya berhasil diringkus, ditangkap oleh pihak kepolisian di Indramayu. Mario. Ya, terima kasih jurnalis Kompas TV Fida Alatas dan juru kamera Abdul Rohim di Polda Jawa Barat. Terima kasih, selamat bertugas kembali.